para umara ini, sultan, tidak banyak wirid. Dan jarang kita dengar seorang presiden itu banyak wiridnya. Ya, kalau banyak wiridnya, bila waktu lagi untuk masyarakat. Jadi para umara, para sultan tidak banyak wiridnya, tidak banyak tahu tentang hukum Allah. Tapi yang dituntut mereka itu adalah adil. Al-adilun. Apabila mereka adil, mereka sudah berkhidmat kepada Allah. Bila mereka tidak adil, berkhianat kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ba'dhan nas fid darajat. Minhum man ashghalahu bil khidmati war riyadat, wa minhum bil mahabbati wal musyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin manba'ir rahmati wal barakat, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyat, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisah was sittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-66 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, qaumun aqamahumul haqq li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata' rabbik mahzura. Ada suatu kaum atau kelompok manusia
yang Allah tempatkan mereka itu untuk berkhidmat kepada Allah. Dan ada pula satu kelompok manusia yang Allah istimewakan mereka itu dengan kecintaan kepada Allah. Tiap-tiap kedua kelompok itu kami berikan mereka, dan mereka itu dari pemberian Tuhan engkau, dan tidaklah ada pemberian Tuhan engkau itu tertegah. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-66 ini. Jadi ada hamba Allah yang diberi Allah tugas untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga hamba Allah yang Allah khususkan mereka hanya untuk bercinta kepada Allah. Jadi kedua-dua kelompok ini, hadirin sekalian, adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan pemberian Allah ini tidaklah tertegah, kana mahzura. Ibadullahil mukhtassun bil inayah fariqani. Hamba-hamba Allah yang mendapat kekhususan atau yang mendapatkan keistimewaan dengan pertolongan Allah itu atau inayah, fariqani, dua kelompok. Ya, yang mendapat kekhususan dari Allah atau keistimewaan hamba Allah ini fariqani, dua kelompok. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hamba Allah ini banyak macamnya, banyak ragamnya. Banyak hamba Allah ini dari kalangan hamba Allah yang banyak maksiatnya, dan sebaliknya banyak juga yang banyak taatnya. Tetapi hadirin sekalian, ada hamba-hamba Allah yang dikhususkan dengan inayah. Inayah ini pertolongan, dikhususkan dengan taufik dan hidayah. Artinya hamba-hamba Allah yang istimewa ini terbagi menjadi dua, fariqani. Itu maksud ibadullahil mukhtassun bil inayah fariqani. Ada dua kelompok. Fariqun, yang pertama, wazzafahumullah bi khidmatih. Ada satu kelompok di antara hamba-hamba yang diberi Allah inayah tadi, pertolongan itu, mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkhidmat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelompok yang pertama ini wahum anwa'un. Ya, yang pertama ini hum anwa'. Kelompok pertama ini banyak macamnya. Yang pertama, minhum man aqamahumullah 'alal awrad. Hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah, tugasnya untuk berkhidmat pada Allah ini, yang pertama di antaranya adalah Allah tempatkan mereka itu atas wirid-wirid alal awrad. Itu yang pertama. Jadi kelompok yang pertama tadi anwa'un, banyak macamnya. Yang pertama, Allah tempatkan mereka alal awrad, atas wirid-wirid. Jadi kelompok ini, mereka itu 24 jam kerjanya hanya berwirid. Sehari semalam 24 jam kerja berwirid aja. Dia baca Quran, dia berzikir, dia baca selawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tidak tahu urusan-urusan lainnya. Tugas mereka hanya itu. Hidup mereka khalwat dalam kamar berwirid. Nah, itu golongan yang pertama. Yang kedua, wa minhum
man wajjahahum liiqamatid din wa hifdhish syara'i. Itu yang kedua. Ada lagi hadirin sekalian, kelompok pertama ini yang Allah arahkan mereka itu untuk mendirikan agama dan menjaga syariat Islam, liiqamatid din wa hifdhish syara'i. Siapa mereka? Fahumul ulama'ul muhtadun al-amilun. Itulah kelompok ulama yang dapat petunjuk, yang mengamalkan ilmunya. Jadi mereka ni tak banyak wiridnya. Wirid tapi tak banyak. Sedang lah ya. Tak banyak wiridnya. Sembahyang yang paling penting-penting saja. Yang bacaan yang paling penting-penting saja. Karena tugas mereka adalah untuk mendirikan agama, menjaga hukum hakam Allah. Mereka selalu menggali hukum-hukum Allah. Tugas mereka itu mengajar, dan waktu mereka habis untuk mengajar manusia. Jadi tidak banyak wirid karena mereka ditempatkan Allah untuk urusan ini, liiqamatid din wa hifdhish syara'i. Dan ini juga termasuk golongan yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka ini hadirin sekalian tidak kalah dengan kedudukan sehari semalam orang yang baca wirid tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'min fayu'allimuha wa ya'mal biha khairun min ibadatis sanah. Satu kalimat kebaikan yang mendengar akan dia seorang mukmin lalu dia ajarkan dan amalkan, itu lebih baik bagi mereka dari ibadah 1 tahun. Jadi para ulama yang mengajar ilmu ini pada hakikatnya juga berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan hukum, berfatwa. Jadi mereka itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man aqamahum linusratid din wa ya'la li kalimatillah fahumul mujahidun fi sabilillah. Ada lagi dari mereka yang masuk pada golongan pertama ini, yaitu orang yang ditempatkan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama, linusratid din, meninggikan kalimat Allah. Mereka itulah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dikirim ke perbatasan-perbatasan itu untuk menjaga agar negeri Islam aman, mereka ini tidak banyak amalannya, tidak banyak wiridnya, tidak seperti golongan yang pertama tadi. Tapi tugas mereka itu adalah sudah ibadah kepada Allah, dan pahala yang mereka dapatkan tidak kalah dengan pahala ulama dan ahli ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat. Ya, sabda Rasulullah bahwa di dalam surga itu ada 100 tingkat yang Allah sediakan untuk orang-orang mujahidin. Jadi walaupun mereka tidak banyak amalannya, tidak banyak tahu tentang ilmu, tapi tugas mereka menjaga agama merupakan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa minhum man aqamahum litaskinil ibadah wa riayatihim wa siyasatihim fahumul umara wassalatin al-adilun. Termasuk golongan pertama ini, orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang Allah dudukkan, orang yang Allah tempatkan mereka untuk menenteramkan, litaskinil ibad ini, untuk menenteramkan hamba-hamba Allah. Kojanya litaskinil ibad,
supaya hamba-hamba Allah itu tentram, memelihara hamba Allah, wasiyasatihim, mengatur hamba Allah, itulah dia para umara dan sultan yang adil. Ya, itu yang keempat. Jadi para umara ini, sultan, tidak banyak wirid, dan jarang kita dengar seorang presiden itu banyak wiridnya. Ya, kalau banyak wiridnya, bila waktu lagi untuk masyarakat. Jadi para umara, para sultan tidak banyak wiridnya, tidak banyak tahu tentang hukum Allah, tapi yang dituntut mereka itu adalah adil. Al-adilun. Apabila mereka adil, mereka sudah berkhidmat kepada Allah. Bila mereka tidak adil, berkhianat kepada Allah. Jadi mereka ini tak banyak puasanya. Ramadan puasalah, ya. Kalau Ramadan puasa, ya. Tak banyak puasanya. Salatin ini, sultan-sultan ini, dan amir-amir ini tak banyak puasanya. Tapi tugas mereka ini menjaga hamba-hamba Allah, dan kedudukan mereka tidak kalah dengan yang pertama ahli ibadah, ulama dan mujahid. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ahabbun nas ila Allah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil, yaumun min imamin adil afdal min ibadati sittin sanah. Hamba yang paling disukai Allah pada hari kiamat, paling dekat dengan Allah, wa adnahum, pemimpin atau pejabat yang adil. Ya. Itulah hamba yang paling disukai Allah pada hari kiamat, yang paling dekat dengan Allah, pemimpin atau pejabat yang adil. Satu hari pejabat yang adil itu, satu hari dia berlaku atau membuat keadilan, nilainya lebih baik dari ibadah rakyat 60 tahun lamanya. Ya. Tapi nak mencari pemimpin adil ni bukan main payahnya. Bawa disumpah tadi, potong berkhianat. Itu dia. Bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Rasulullah, diletakkan Al-Quran di atas kepalanya, berjanji di hadapan khalayak ramai dengan keteguhan. Dalam tempoh 1-2 jam mereka pun berkhianat. Itu yang berkhianat, ya. Jangan salah paham, tidak semuanya yang berkhianat. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang penting bagi umara ini dan sultan salatin ini adalah adil. Ya, adil, memberi keamanan, memberi ketenteraman rakyat. Ini sudah ibadah yang luar biasa bagi seorang sultan. Ya, ingin kita ceritakan sedikit tentang Umar bin Abdul Aziz itu. Hanya 2 tahun saja. Hanya 2 tahun saja Umar bin Abdul Aziz memimpin, ya, Daulah Umayyah. Hanya 2 tahun saja. Tapi kewaraannya, kezuhudan ini luar biasa. Bahkan beliau diiktibar sebagai, dikatakan khalifah yang kelima. Di antara riwayat yang pernah diriwayatkan dan masyhur riwayat itu, datanglah seorang penduduk atau masyarakat ke pejabat Umar bin Abdul Aziz, yang pada ketika itu Umar bin Abdul Aziz sedang menulis dan kerjanya menulis. Umar bin Abdul Aziz, ketika tamu itu masuk, ditanyanya tamu itu, untuk urusan apa tuan datang menjumpaiku? Urusan keluarga atau urusan negara? Yang datang menjawab, urusan keluarga, dipadamnya lampu, golap. Sehingga tamu tadi heran, kenapa tuan padamkan lampu, sedangkan kita mau berbicara nih,
mau berkombo lah dalam bahasa Islamnya. Dikatakannya lampu yang kupakai ini dari minyak negara, dan aku menulis ini untuk urusan negara, sedangkan yang kita akan bicarakan urusan pribadi keluarga, maka aku padamkan. Nah, itu dia. Itu pernah sekali itu riwayat ini. Al-Ustadz Arsyad Talib Lubis, di konon katanya ketika meninggalnya diziarahi 60.000 orang, murid tersohor dari ulama besar Medan, Sumatera Utara, Syekh Hasan Ma'sum. Dikatakan bahwa pada saat itu beliau diberi kendaraan oleh kerajaan pemerintah, maka siangnya pulanglah beliau dengan supirnya. Di tengah jalan dilihatnya ada anak perempuannya melambai-lambai menunggu, tahu deh itu mobil ayah dia, mau di stopnya. Stop, ingin menumpang balik ke rumah sama-sama. Apa kata Ustadz Arsyad Talib Lubis? Teruskan perjalanan. Sampai di rumah, anak pun sampai. Kenapa ayah anda tidak beri tumpangan untukku supaya kita boleh bersama-sama pulang dengan mobil itu? Mobil itu punya negara, bukan punya keluarga. Mau mencari pemimpin seperti ini, kiamat dunia dulu. Payah mencari saya dah. Itu dia. Itu diantara contoh-contoh. Dan Rasulullah SAW bukan tak kaya. Khazainul ardiyah itu, dalam Barzanji itu, perbendaharaan yang dimiliki Rasulullah itu di timur dan di barat, timur dan barat, dan Rasulullah boleh memilikinya. Tapi waktu meninggalnya, apa yang ditinggalkan Rasulullah? Tidak ada, hanya dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Itulah pemimpin, contoh pemimpin yang adil. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, keadilan seorang pemimpin merupakan satu ibadah yang luar biasa bagi seorang pemimpin, amir atau sultan. Pengkhianatan, kalau mereka tidak adil, itu merupakan satu pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita. Ya, takut kita. Yang kelima, wa minhum man aqamahum li'imaratil bilad wa ma'ashihim fahumut tujjar as-sadiqun. Ada lagi yang masuk golongan yang pertama ini, yang berkhidmat kepada Allah, yaitu adalah orang yang ditempatkan Allah untuk memakmurkan negeri, li'imaratil bilad, dan kehidupan mereka, wa ma'ashihim. Siapa mereka tuh? Fahmut tujjar al-adilun as-sadiqun, ya. Mereka itu adalah pengusaha, pedagang yang jujur. Ya. Asalkan mereka punya niat yang baik, yang jujur, itu sudah ibadah mereka, dan ini merupakan khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak ada wiridnya, sembahyang yang penting-penting saja, wiridnya sedikit, tapi mereka jujur. Kejujuran inilah menempatkan kedudukan mereka berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah hebatnya dengan golongan-golongan sebelum lain yang sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada. Jadi pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang jujur dikumpulkan pada hari kemudian, hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, yang baik, wasyuhada, dan para syuhada. Jadi hadirin sekalian, pedagang, pengusaha dituntut kejujurannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun seorang pedagang. Jauh sebelumnya pengembala. Ya. Pedagang Rasulullah, tapi jujur. Jadi kalau kita sebagai seorang peniaga, pedagang, dua saja gendangnya. Kalau kita jujur, maka kejujuran itu akan membawa kita ke surga Allah,
Dan kalau kita berdusta, maka perbuatan itu membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur tak akan merugi, tapi orang yang tidak jujur, yang berdusta, dia akan rugi untuk selama-lamanya. Itu di zaman Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib itu dan kaumnya itu, Madian dan Aikah itu kan begitu perbuatannya, suka menimbang. Menimbang itu menokoh dia. Kalau dia memboli zaman itu, kalau memboli ingin banyak. Kalau dia menjual disikitkannya. Kalau membeli ingin dibanyakkan. Kalau menjual disikitkannya dengan cara-cara yang hebat. Tadi apa kan timbangan itu? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala musnahkan negeri ini. Kenapa? Karena kedustaan mereka, sebab mereka tidak jujur dalam perniagaan. Jadi hadirin sekalian, walaupun seorang pengusaha atau pedagang tidak banyak amalnya, bukan tidak beramal, beramal tapi tidak banyak seperti golongan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi kejujuran itu menempatkan kedudukan mereka berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kalah hebatnya. Yang keenam, wa minhum man aqamahum li tarbiyatil aitam wad du'afa wal arabil fahumul kafilun. Sebahagian lagi yang berkhidmat kepada Allah untuk memelihara anak yatim, du'afa, panti-panti untuk mereka, itu dia, untuk dijaga dan diberi makan dan minum. Dia usaha untuk kehidupannya. Ya, jadi litarbiyatil aitam wad du'afa wal aramil fahumul kafirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kafilul yatim lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Begini kata Rasulullah. Ditunjuknya dua tangannya, kahataini. Orang yang mengurus yatim, baik itu dari keluarga atau yatim orang lain, yatim yang dekat dan yatim yang jauh, diurusnya dengan pengurusan yang baik, maka aku dan dia seperti ini dalam surga, kata Rasulullah. Ya. Tapi anak yatim nakal bona katanya, bukan tanggung lagi. Tak apa, itu ujian lah. Ya. Kata Rasulullah, kafirul yatim ni ana wa huwa ni kahataini fil jannah. Begini. Apa maknanya? Dokek. Dekat nih, jari ini dengan jari tengah nih, dekat dia. Kafilul yatim lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nampak anak yatim, jaga elok. Ya, makanya pada 10 Muharram itu satu amalan yang sangat baik, penyantunan anak yatim. Itu salah satu bentuk peduli kita terhadap anak-anak yatim. Kalau mereka dogil, kalau mereka nakal, itu biasa. Ya, itu kalau tak ada mereka, tak ada kesabaran kita. Ada mereka begitu, dituntut kita untuk bersabar, dilatih kita. Kan elok jadinya. Kan ada budak yang dogil tuh. Ya kan elok budak nogil tuh, apa dia? Dilatih kita untuk sabar. Ejeknya gitu, dia aja lah. Hadirin dan hadirat sekalian, maka inilah macam-macam kelompok orang-orang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya, hadirin hadirat sekalian, ibu-ibu yang berada di belakang, yang dijelaskan tadi, ini semuanya untuk laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki saja, bukan perempuan saja, laki-laki dan perempuan. Ada perempuan kerjanya berwirid aja. Janganlah tuan-tuan sangka tuan-tuan saja yang hebat berwirid. Ya, tuan-tuan tak tahu. Dalam dunia suluk ni pengkhabaran yang hebat itu pengkhabaran perempuan. Dia asalnya dia yang paling hebat.
melambung-lambung saja. Padahal belum tentu. Jadi hal ini untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan ada perempuan kerjanya berwirid aja dalam kamar sehingga tidak bersuami. Ada. Dia tidak bersuami, dia membujang perempuan, tapi kerjanya berwirid aja. Ada. Nah. Ada perempuan yang ditempatkan Allah Subhanahu wa taala memelihara anak sehingga perempuan ini tidak bisa lagi berwirid. Ada perempuan yang lakinya sakit bertahun-tahun, kemana-mana ditemani, makan disuap, ke WC dituntun, kemana-mana dituntun. Sebab apa? Suaminya sakit, sehingga tidak dapat banyak sembahyang. Bukan tak sembahyang, jangan jadi alasan pula. Sehingga si perempuan ini tidak dapat banyak sembahyang. Kenapa? Karena asik menuntun lakinya yang sakit tadi. Jadi tidak sempat lagi banyak baca Quran dan tidak sempat lagi berwirid. Ini semuanya khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipandang remeh. Dan hadirat sekalian, jangan ibu-ibu pandang perbuatan itu remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak kalah hebatnya. Jadi jangan pula berdoa minta laki lah sakit pula. Ya. Jadi ada golongan yang Allah tempatkan di tempat ini dan di tempat itu. Oleh karena itu, janganlah kita saling merasa tinggi, merasa tinggi atau saling merendahkan, karena itu sudah kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan sebelum punya anak baca Quran 1 hari 1 juz sebelum punya anak. Setelah punya anak 5 ayunan tuh beratur, ya, yang menangis, yang buang air bosa, yang mau menyusu, yang mau makan, yang minum, tak nonton. Bila lagi nak wirid? Sebelum bersuami 1 hari 1-2 juz. Setelah bersuami ada anak 5 atau 10, sehingga si perempuan ini tidak sempat lagi untuk berzikir, berwirid dan lain-lainnya. Tapi jangan silap, jangan salah, pahala dalam mendidik anak, menjaga anak itu, hadirat sekalian, tidak kalah hebatnya dengan sebelum-sebelumnya itu. Karena apa? Karena Allah tempatkan perempuan itu di tempat itu. Kan kita sudah jelaskan tentang tauhidul a'mal, tauhidul af'al, itu mengesahkan perbuatan itu. Hakikatnya segala yang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah. Ya. Jadi jangan sempat merendah hati itu. Ya. Jadi ada orang beramal untuk dirinya sendiri, ada orang beramal untuk kepentingan orang lain. Ya. Masing-masing ada kelebihan. Itu namanya khadimunallah, kelompok-kelompok berkhadam, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama, ada 6 bahagiannya. Dan yang terakhir, yang kedua, wa fariqun, dan golongan yang lain ikhtassahum bimahabbatihi fashagalathum hararatu afidatihim limahabbatillahi azza wa jalla anil iltifat ilan nasi. Ada kelompok hamba-hamba Allah yang diberi inayah tadi, Allah khususkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyibukkan akan mereka akan panasnya hararatu afidatihim limahabbatillah, panasnya hati mereka karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada menoleh kepada manusia. Tahu anda ada manusia lagi? Ada golongan nih, dan banyak. Hamba ini tidak banyak wiridnya,
tidak tahu tentang urusan-urusan dagang dan lain-lainnya, hanya hatinya sibuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ini, hadirin sekalian, diistimewakan Allah cinta kepadanya, hatinya selalu panas karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, berfirman Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Tengoklah bagaimana kami lebihkan sebahagian atas sebahagiannya. Masing-masing ada kelebihan, tidak boleh diremehkan. Walaupun mereka sama berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkatan derajat mereka itu berbeda di sisi Allah. Tapi masing-masing ada kelebihan-kelebihannya dan tidak kalah kelebihan-kelebihan itu. Lakinnahum abidullahil al-makhsusun bil inayah, tetapi mereka itu seluruhnya hamba-hamba Allah yang dikhususkan dengan pertolongan Allah. Wala yuhibbullahu ta'ala ay yuhqara lahu 'abdun min ibadihi wa in kanu mutawafitina indah. Allah tidak suka dihinakan seorang hamba dari hamba Allah sekalipun mereka berlain-lain tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh di alam nyata nih, hadirin sekalian, kalaupun terasa beratnya pembahasan tadi, mari kita contohkan di alam nyata di sebuah kerajaan. Di sebuah kerajaan, raja menugaskan beberapa orang. Ada bagian keamanan, ada bagian kebersihan, ada bagian kebun atau tukang kebun. Yang keamanan tidak tahu menahu tentang kebersihan, yang kebersihan tidak tahu tentunya tentang keamanan, yang keamanan tidak mengetahui tentang seluk-beluk taman, kebun dan lain-lainnya. Dan sebaliknya, tukang kebun ini dia hanya tahu tentang kebun, taman kerajaan itu. Masing-masing ada, masing-masing semuanya berkhidmat kepada raja itu. Yang tukang kebun, yang kebersihan, yang keamanan berkhidmat kepada raja tersebut, dan semuanya punya kelebihan-kelebihan. Akan tetapi si raja tadi tertuju kepada seorang hamba. Ya, orang ini tidak tahu tentang kebersihan, dia tidak tahu tentang keamanan, dia tidak mengerti tentang seluk-beluk taman, kebun dan lain-lainnya. Tugasnya duduk bersama raja. Orang ini mendapat keistimewaan. Kojonya berkompun raja saja. Sodap tuh. Tak semua bisa begitu. Kerjanya berbicara, diskusi dengan raja aja. Yang lain bekerja, dia berkompu saja. Sebelumnya ada hamba, kerjanya itu cinta kepada Allah, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan manakah kita ini, hadirin sekalian? Adakah kita termasuk golongan yang pertama, atau adakah kita termasuk golongan yang kedua? Kita jawablah dari diri kita sendiri. Tapi yang jelasnya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Ya, diterima amal kita, itu yang penting, diterima amal kita. Ya, diampuni segala dosa kita, dimasukkan kita bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.